Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau bertanya dalam sunyi, apa yang sebenarnya bersemayam di balik ruhmu? Apakah ia sekadar nyawa yang membuatmu hidup, ataukah ada rahasia besar yang selama ini tertutup rapat, sebuah cahaya yang menunggu untuk disingkap? Di dalam perjalanan ini, kita akan menyelami misteri terdalam, sir ruh yang menjadi singgasana cahaya Allah. Sebuah rahasia yang bisa mengubah cara kita memandang diri, hidup, dan bahkan Tuhan. Sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar, menurutmu, apakah ruh itu milikmu? Ataukah hanya titipan dari Allah? Aku ingin membaca jawabanmu, karena mungkin dari situlah pintu rahasia ini terbuka untukmu. Bab 1. Asal ruh dan cahaya pertama. Pernahkah engkau bertanya, siapa dirimu sebelum engkau mengenal nama? Sebelum engkau dipanggil oleh ayahmu, sebelum ibumu menimangmu, bahkan sebelum tubuhmu ditiupkan nyawa? Ada sebuah rahasia yang tidak tersentuh oleh logika manusia. Rahasia yang hanya bisa digenggam oleh hati yang hening. Ruhmu itu bukan sekadar nyawa yang membuatmu hidup. Ia adalah sir, rahasia paling dalam yang Allah sembunyikan di balik tabir cahayanya. Ia muncul sebelum bumi tercipta, ia hidup sebelum matahari menyinari, dan ia akan tetap ada ketika seluruh alam ini dilipat kembali ke dalam genggamannya. Allah berfirman, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu urusan Rabbku, dan kalian tidak diberi pengetahuan melainkan sedikit. Bukankah ayat ini seperti pintu yang terkunci rapat? Ia memberi tanda bahwa ruh adalah rahasia yang bahkan para malaikat tidak sepenuhnya memahaminya. Tetapi justru disitulah letak misterinya. Allah hanya memberikan secercah, secuil pengetahuan agar manusia terus mencari. Dan siapa yang berani menyelam akan merasakan betapa dirinya bukan sekadar daging dan darah, melainkan kilatan cahaya yang sedang menunggu untuk dikenali. Bayangkan tubuhmu seperti sebuah wadah tanah liat. Ia rapuh, mudah pecah, dan pasti hancur dimakan waktu. Tetapi apa yang membuat tanah liat itu berdiri, bergerak, berbicara, dan merasa? Itu bukan jasad, bukan otak, bukan juga hati yang memompa darah. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih halus, yang tidak terlihat mata, tetapi terasa dalam setiap getaran hidupmu. Ruh adalah percikan dari perintah Allah kun fayakun, yang membuatmu ada. Tanpa ruh engkau hanyalah tanah yang kembali pada tanah. Namun jangan salah, ruh yang murni tidaklah begitu saja memancarkan cahaya. Ia tertutup oleh 7 lapisan tabir gelap. Nafsu yang liar, cinta dunia yang menjerat, kesombongan yang membutakan, syahwat yang melalaikan, cinta harta yang mengikat, ego yang menipu, dan kelalaian yang membuatmu lupa pada asalmu. Selama 7 tabir ini masih menutup, ruhmu bagaikan pelita yang terkubur dalam debu. Cahaya ada, tetapi tidak pernah tampak. Inilah sebabnya manusia sering merasa kosong meski tubuhnya hidup, karena ruhnya terpenjara dalam kabut gelap yang ia buat sendiri. Tetapi jika suatu hari engkau mampu menyingkap satu saja dari tabir itu, engkau akan mulai merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Sebuah getaran halus yang seolah berbicara tanpa suara, bahwa engkau bukan sekadar manusia fana, melainkan ruh yang sedang berjalan dalam tubuh. Saat itu, engkau akan menyadari bahwa di balik semua pencarianmu, di balik lelahmu, dan di balik segala kesedihanmu, ada sebuah pintu rahasia menuju singgasana cahaya Allah. Dan pintu itu hanya bisa dibuka oleh ruhmu sendiri. Bab 2. Ruh sebagai singgasana Allah. Tidak semua makhluk diberi kemuliaan ruh. Batu tidak memilikinya, pohon hanya sedikit, binatang sekadar nyawa. Tetapi manusia, Allah meniupkan ruhnya ke dalam diri mereka. Tiupan itu bukan sembarang hembusan, melainkan sebuah rahasia agung yang menjadikan manusia berbeda dengan seluruh ciptaan. Saat ruh itu bersemayam dalam tubuh, ia membawa tanda kehadirannya, seolah Allah menitipkan sesuatu yang sangat istimewa di dalam dirimu. Maka jangan pernah mengira bahwa engkau hanyalah tubuh semata, sebab dalam dirimu ada sir yang membuatmu layak menjadi singgasana cahayanya. Singgasana di dunia biasanya dihiasi emas, permata, dan kemegahan yang mempesona mata.
Namun singgasana Allah tidak membutuhkan itu semua. Singgasananya adalah hati yang dipenuhi ruh yang bersih, jiwa yang tunduk dan batin yang pasrah hanya kepadanya. Ruh yang suci akan menjadi wadah cahaya, sebuah tempat bersemayamnya ketenangan dan limpahan kasih sayang ilahi. Ia bukan hiasan luar, melainkan kerajaan dalam diri yang tidak bisa dilihat mata kasar, tetapi bisa dirasakan getarannya oleh jiwa yang terbangun. Ruh yang belum tersingkap bagaikan rumah kosong, gelap dan sunyi. Ia ada, tetapi tidak dihuni cahaya. Tetapi ketika ruh disucikan melalui zikir, ibadah, dan penyerahan total kepada Allah, ia akan berubah menjadi taman batin yang dipenuhi nur. Saat itulah ia menjadi singgasana, tempat cahaya Allah turun, menerangi hati, menenangkan pikiran, dan menuntun langkah. Itulah sebabnya para wali memiliki wajah yang memancarkan kedamaian, karena ruh mereka telah menjelma takhta cahaya yang menyinari siapa saja di sekelilingnya. Namun kebanyakan manusia justru mencari Allah di luar dirinya. Mereka mendaki gunung, menyeberangi lautan, menatap bintang, dan mencari tanda-tanda di luar sana. Padahal jika mereka berani menengok ke dalam, menatap cermin ruhnya sendiri, mereka akan menemukan singgasana itu telah tersedia. Tetapi sayangnya, mata hati sering tertutup oleh nafsu dunia, sehingga manusia tidak mengenali kerajaan yang telah Allah bangun di dalam dirinya. Maka mengenal ruh bukan sekadar ilmu yang dibaca, bukan pula sekadar kata-kata yang didengar. Ia adalah perjalanan ke dalam dirimu sendiri. Barang siapa berani masuk ke dalam ruang terdalam itu, ia tidak hanya akan mengenal siapa dirinya, tetapi juga mengenal siapa yang menyalakan cahayanya. Dan saat ia menyadari ruhnya sebagai singgasana Allah, maka hidupnya akan berubah. Ia tidak lagi mencari kedamaian di luar, sebab ia telah menemukannya di pusat dirinya, di tempat di mana Allah bersemayam dengan cahayanya. Bab 3. Misteri nafas ruhani. Ada sesuatu yang lebih halus dari aliran darah, lebih lembut dari detak nadi, dan lebih senyap daripada bisikan malam. Itulah nafas ruhani. Nafas jasmani memang menjaga kehidupan tubuh, namun nafas ruhani menjaga hubunganmu dengan langit. Nafas ini tidak tampak, tetapi ia mengalir dalam setiap hembusan hidupmu. Ia membawa zikir yang tersembunyi, kalimat suci yang tidak terucap dengan lidah, tetapi bergema dalam jiwa. Maka tidak heran para arif berkata, setiap nafas yang tidak disertai ingat kepada Allah adalah nafas yang hilang, karena disitulah ruh menentukan jarak antara dirinya dengan Tuhannya. Jika engkau berdiam diri, menutup mata, lalu menarik nafas dalam-dalam, engkau akan mulai mendengar sesuatu yang bukan suara dunia. Ada desiran lembut, ada bisikan samar yang seolah mengulang satu nama. Nama yang tak terikat huruf dan tak berbunyi di telinga. Allah, Allah. Inilah zikir ruhani. Zikir yang tidak membutuhkan ucapan, karena ia berjalan di jalur nafas. Itulah sebabnya orang yang telah mencapai kesadaran ruh, setiap nafasnya adalah ibadah, setiap hembusannya adalah doa yang tidak pernah berhenti. Orang yang menghidupkan nafas ruhani akan merasa seakan dirinya tidak lagi berjalan sendirian. Setiap langkah seperti dituntun, setiap pandangan seperti dipenuhi cahaya, setiap gerak seolah disertai kehadiran yang agung. Hidupnya tidak lagi kosong karena ia merasakan ada sesuatu yang selalu hidup bersamanya. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata, tetapi sangat nyata dalam perasaan batinnya. Nafas ruhani membuatnya seolah terhubung dengan arus tak terlihat, arus yang berasal langsung dari Rabb semesta alam. Namun kebanyakan manusia hanya mengenal nafas sebagai udara yang keluar masuk dari hidung. Mereka tidak pernah menyadari bahwa di balik tarikan dan hembusannya ada rahasia besar. Mereka mengira hidup hanya sebatas makan, minum, bekerja, lalu tidur. Padahal di setiap nafas ada kesempatan untuk kembali mengingat Allah. Ada jembatan yang bisa membawa ruh naik menuju singgasana cahayanya. Tetapi karena lalai, jembatan itu dibiarkan kosong, nafas hanya berlalu sia-sia tanpa pernah menyinggung namanya. Maka ketahuilah, rahasia terbesar ruh justru tersembunyi dalam nafas. Barang siapa menemukan nafasnya kembali kepada Allah, maka ia menemukan jalan pulang. Dan jalan pulang itu bukan menuju tempat jauh, melainkan kembali ke pusat dirinya sendiri, ke inti ruh yang menjadi singgasana cahaya.
Setiap hembusan nafas yang disadari akan berubah menjadi langkah menuju keabadian. Hingga pada akhirnya manusia menyadari bahwa hidup sejatinya hanyalah satu tarikan nafas yang dijaga, agar ia tidak lepas dari genggaman Allah. Bab 4. Ruh dan cermin batin. Ruh adalah cahaya, tetapi cahaya itu memerlukan cermin agar dapat dipantulkan. Cermin itu adalah batinmu. Jika cermin batinmu buram, penuh goresan dosa dan debu kelalaian, maka cahaya ruh tidak akan pernah tampak. Tetapi jika engkau membersihkan cermin itu dengan zikir, taubat, dan keheningan, maka perlahan cahaya ruh akan terpantul, dan engkau akan melihat sesuatu yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Inilah rahasia besar. Ruhmu sebenarnya tidak pernah hilang, hanya saja cermin batinmu terlalu kotor untuk memantulkan sinarnya. Bayangkan sebuah ruangan gelap dengan sebuah cermin di tengahnya. Cermin itu tertutup debu, retak, dan berkarat. Meski ada cahaya yang masuk, ia tidak pernah tampak. Tetapi begitu cermin itu dibersihkan, bahkan setitik cahaya pun bisa memantul, menerangi seluruh ruang. Begitu pula dengan ruh, ia selalu membawa nur Allah, tetapi manusia sering tidak merasakannya karena batin mereka dipenuhi kerak nafsu dan bayangan dunia. Membersihkan batin berarti menyiapkan cermin agar siap menerima pantulan cahaya ruh. Ketika cermin batin mulai jernih, engkau akan merasakan sesuatu yang aneh. Setiap pandanganmu menjadi berbeda, setiap suara terdengar lebih dalam, setiap sentuhan terasa membawa pesan. Seolah-olah dunia bukan lagi benda mati, melainkan ayat yang berbicara. Semua yang engkau lihat memantulkan rahasia Allah. Semua yang engkau dengar menjadi bisikan kebenaran. Itulah saat ruhmu mulai tampak melalui cermin batin, dan engkau sadar bahwa dirimu bukan hanya pengamat, tetapi bagian dari cahaya itu sendiri. Namun cermin batin tidak akan pernah bisa jernih tanpa pengorbanan. Engkau harus berani meninggalkan kesenangan yang menipu, mengikis kesombongan, menahan syahwat, dan menundukkan ego. Inilah yang membuat perjalanan ruh terasa berat, karena tidak semua orang berani membersihkan batinnya hingga benar-benar bening. Banyak yang puas dengan debu yang menempel, banyak pula yang takut melihat pantulan sejati dirinya. Padahal di balik cermin yang jernih itu, tersembunyi rahasia pertemuan dengan Allah. Jika engkau berani membersihkan batin hingga ia benar-benar jernih, maka cermin itu tidak hanya akan memantulkan cahaya ruh, tetapi juga akan memperlihatkan kepadamu siapa pemilik cahaya itu. Saat itulah engkau akan mengerti bahwa engkau hanyalah cermin kecil yang memantulkan samudra nur ilahi yang tak terbatas. Ruhmu bukanlah milikmu, melainkan titipan Allah yang memancarkan sinarnya melalui dirimu. Dan ketika engkau menyadari ini, maka engkau tidak lagi melihat dirimu sebagai tubuh fana, melainkan sebagai cermin yang berdiri di hadapan cahaya abadi. Bab 5. Ruh yang bergetar dalam zikir. Ada getaran halus yang tidak bisa ditangkap oleh telinga, tetapi hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang terbangun. Getaran itu muncul ketika ruh tersentuh oleh zikir. Zikir bukan sekadar lafaz yang terucap di bibir, bukan pula suara yang terdengar oleh telinga, tetapi sebuah getaran rahasia yang mengguncang inti ruh. Saat kalimat Allah diulang dalam kesadaran yang dalam, ruh seakan bergetar, beresonansi dengan nur yang turun dari langit. Getaran itu tidak bisa dipalsukan, karena ia bukan datang dari lidah, melainkan dari kedalaman batin yang merindukan Tuhannya. Ruh yang bergetar dalam zikir ibarat sebuah alat musik yang disetel dengan benar. Setiap kali ia disentuh, ia menghasilkan nada yang selaras dengan harmoni semesta. Engkau mungkin pernah merasakan ketika menyebut nama Allah dengan sepenuh hati, tiba-tiba ada keheningan yang terasa hidup, ada kedamaian yang seakan menyelimuti tubuhmu, bahkan ada air mata yang jatuh tanpa alasan. Itu bukan emosi biasa, itu adalah ruhmu yang sedang bergetar, merespon panggilan asalnya. Seperti besi yang tertarik oleh magnet, ruh tertarik kembali kepada sumber cahaya yang melahirkannya. Para wali Allah sering digambarkan memiliki kekuatan batin yang tak tertandingi, mampu menenangkan siapapun hanya dengan kehadirannya. Rahasianya bukan pada jasad mereka, melainkan pada ruh yang terus bergetar dalam zikir.
Zikir yang konsisten membuat ruh mereka senantiasa terhubung dengan nur ilahi, sehingga setiap kata, tatapan, bahkan diamnya pun membawa getaran itu kepada siapa saja yang berada di sekitarnya. Inilah sebabnya manusia yang hatinya gelisah merasa tenang ketika duduk bersama orang-orang yang hidup dalam zikir, karena ruh mereka memantulkan gelombang cahaya ke dalam jiwa orang lain. Namun tidak semua zikir membangkitkan getaran itu. Zikir yang sekadar diucapkan tanpa kesadaran hanyalah suara yang hilang di udara. Zikir yang sejati adalah ketika hati ikut hadir, ketika setiap tarikan nafas mengandung ingatan, ketika seluruh tubuh seakan tunduk hanya kepada satu nama, Allah. Saat itulah zikir menembus lapisan jiwa, mengguncang ruh, hingga ia bergetar dan bersinar dari dalam. Getaran ini tidak hanya dirasakan oleh manusia, tetapi juga oleh alam semesta, karena ruh yang bergetar dalam zikir selaras dengan getaran makhluk lain yang juga bertasbih kepada Allah. Maka jika engkau ingin mendengar suara ruhmu sendiri, duduklah dalam keheningan dan ulangilah nama Allah dengan penuh kesadaran. Biarkan dirimu larut, biarkan hatimu luluh, biarkan ruhmu bergetar. Saat getaran itu muncul, engkau akan tahu bahwa dirimu tidak lagi hanya jasad yang fana, melainkan sebuah instrumen cahaya yang ikut berzikir bersama semesta. Dan ketika engkau sampai pada titik itu, engkau akan merasakan bahwa seluruh wujudmu adalah gema dari satu suara agung, suara yang berasal dari singgasana cahaya Allah. Bab 6. Cermin ruh dan rahasia nur yang terpantul. Ketika ruh dipandang dengan mata yang terbuka kepada hakikat, ia tampak seperti cermin yang bening. Di dalam cermin itu, setiap manusia akan melihat bayangan dirinya, namun bukan sekadar wajah yang biasa, melainkan hakikat yang tersembunyi di balik wajah. Ruh adalah cermin yang tidak pernah berbohong, yang akan memantulkan semua cahaya dan kegelapan yang kita himpun. Apa yang kita tanam dalam hati, apa yang kita jaga dalam jiwa, semuanya terpantul di dalamnya. Jika ia kotor, maka cahaya ilahi tidak akan mampu menembus. Tetapi bila ia bersih, cermin itu akan memantulkan nur Allah dengan sempurna. Maka pertanyaannya bukanlah apakah Allah telah memberi cahaya, melainkan apakah ruh kita cukup jernih untuk memantulkannya. Ada satu rahasia yang jarang diungkap. Semakin seseorang menyingkap lapisan nafsu, semakin bening pula cermin ruh itu. Orang-orang yang telah sampai pada derajat tertentu, mereka tidak lagi melihat dirinya di cermin itu. Bayangan diri mereka hilang, dan yang tersisa hanyalah nur yang satu. Itulah mengapa para arifin mengatakan bahwa ruh bukan milik kita, ia hanyalah wadah untuk memantulkan sang pemilik cahaya. Misterinya ada pada lenyapnya keakuan, sebab selama cermin masih menampilkan dirimu, berarti ia belum sungguh jernih. Ketika ruh menjadi cermin yang jernih, ia mulai menyingkap realitas di balik alam. Apa yang bagi manusia awam tampak gelap, bagi mereka terlihat terang. Apa yang bagi orang kebanyakan tampak kosong, bagi mereka penuh dengan bisikan rahasia. Ruh itu dalam kejernihannya mampu memantulkan hakikat langit dan bumi, bahkan hingga menyingkap tabir di antara hamba dan Tuhannya. Dan di sanalah letak singgasana cahaya yang bukan berada di langit tertinggi atau bumi terdalam, melainkan di dalam beningnya pantulan ruh itu sendiri. Namun hati-hatilah, sebab cermin ruh tidak hanya memantulkan cahaya, ia juga memantulkan kegelapan yang kita biarkan bersarang. Setiap iri, sombong, kebencian, dan syahwat yang tak terkendali akan menjadi noda yang menutupinya. Itulah sebabnya banyak manusia tidak pernah bisa melihat hakikat dirinya sendiri. Mereka terjebak dalam bayangan semu yang diciptakan oleh noda itu, lalu menyangka itulah dirinya. Padahal itu hanya kabut yang menutupi nur. Di titik inilah misteri terbesar bekerja. Apakah manusia sanggup membersihkan cermin itu, ataukah ia akan tetap buta terhadap hakikat dirinya sendiri? Dan ketika cahaya akhirnya benar-benar terpantul sempurna, maka ruh akan menjadi singgasana nur Allah yang hidup di dalam diri manusia. Bayangan diri lenyap, dan yang ada hanyalah pantulan dari sang cahaya yang tiada pernah padam. Itulah keadaan ketika seorang hamba tidak lagi terikat pada nama, rupa, dan batas. Ia tidak lagi melihat dirinya, tapi hanya melihat Allah.
Misteri ruh sebagai cermin inilah yang membuat para wali mampu berbicara dengan bahasa cahaya, memahami alam tanpa perlu huruf, dan merasakan kehadiran Allah tanpa jarak. Sebab singgasana itu sudah bukan lagi di luar, melainkan telah bercahaya dari dalam. Bab 7. Nafas ruh yang menyimpan bisikan cahaya. Setiap tarikan nafasmu bukan sekadar pertukaran udara, tapi sebuah rahasia yang nyaris tak pernah disadari manusia. Ruh bergerak seirama dengan nafas, dan disitulah letak pintu masuk menuju cahaya. Ketika engkau menarik nafas, sebenarnya engkau sedang menarik kehidupan yang ditiupkan oleh Allah. Dan ketika engkau melepaskannya, engkau sedang menyerahkan kembali titipan itu kepadanya. Maka, siapa yang mampu menyadari setiap helaan dan hembusan ini, ia akan tahu bahwa dirinya hanyalah sebuah jembatan yang dilewati oleh nur, bukan pemilik dari kehidupan itu sendiri. Namun nafas ruh tidak sama dengan nafas jasad. Nafas jasad bisa berhenti, tetapi nafas ruh tidak pernah padam, sebab ia terhubung dengan sumber yang abadi. Inilah yang sering disebut oleh para arifin sebagai nafas rahasia, nafas yang tidak terlihat namun terus bergetar dalam setiap detik kehidupan. Orang yang tidak menyadarinya akan hidup seperti orang tertidur, bernafas tapi tidak pernah benar-benar hidup. Sedangkan orang yang mampu menyingkapnya akan merasakan bahwa setiap nafas adalah zikir, setiap helaan adalah tasbih, dan setiap hembusan adalah syahadah yang terus mengalir tanpa henti. Ada sebuah misteri yang membuat manusia terpesona sekaligus gentar. Ruh itu bernafas dengan cahaya, bukan dengan udara. Cahaya yang dimaksud bukanlah cahaya matahari atau lampu, melainkan cahaya yang keluar dari kehendak Allah. Inilah sebabnya ruh tidak pernah kehabisan nafas, sebab sumbernya tidak bergantung pada dunia. Dan barang siapa yang bisa merasakan cahaya itu masuk ke dalam dirinya, ia akan merasakan sebuah kelapangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hatinya tenang, jiwanya damai, meski tubuhnya lemah, ia tetap kokoh karena nafas ruh mengalir terus. Tetapi janganlah engkau kira perjalanan menuju kesadaran ini mudah. Ada hijab-hijab yang menutupi, seperti kabut yang menyelimuti cermin ruh. Nafas ruh hanya bisa didengar oleh hati yang benar-benar hening. Selama masih ada kegelisahan dunia, selama masih ada jeritan nafsu, maka suara lembut itu akan tenggelam. Orang-orang yang sibuk dengan gemerlap dunia hanya akan mendengar hiruk-pikuk luar, bukan bisikan dalam. Mereka hidup seakan hanya bergantung pada nafas jasad, padahal di dalam dirinya ada nafas abadi yang menunggu untuk dikenali. Ketika seseorang benar-benar menyadari nafas ruhnya, maka setiap tarikan nafas menjadi ibadah, setiap helaan menjadi doa, dan setiap hentakan jantung menjadi tasbih yang menggetarkan singgasana. Ia akan hidup dalam kesadaran bahwa dirinya hanyalah alat dan Allah adalah pemilik dari setiap hembusan kehidupan. Di titik ini, ruh bukan lagi sekadar penumpang dalam tubuh, tetapi berubah menjadi singgasana cahaya yang terus menyala. Itulah misteri nafas yang menjadi jalan menuju Allah. Jalan yang tersembunyi namun dekat, rahasia yang sunyi namun menggetarkan semesta. Bab 8. Pintu ruh yang membuka jalan ke alam tak terlihat. Ada sebuah pintu yang tidak bisa ditemukan oleh mata, tidak bisa disentuh oleh tangan, dan tidak bisa digambarkan oleh logika. Pintu itu berada di kedalaman ruh, tersembunyi rapat di balik lapisan hati yang sering dilupakan manusia. Ia bukan pintu kayu atau besi, melainkan pintu kesadaran yang hanya terbuka bagi mereka yang berani menembus dirinya sendiri. Di balik pintu itulah terbentang alam yang tidak pernah dipetakan oleh dunia. Sebuah alam yang membuat manusia tersadar bahwa ia hanyalah sebutir debu di hadapan keluasan rahasia Allah. Ketika pintu ruh terbuka, manusia tidak lagi melihat dunia sebagaimana biasanya. Mata lahir mungkin masih memandang gunung, laut, atau langit, tetapi mata batin mulai menangkap isyarat di balik semuanya. Gunung tidak lagi sekadar batu besar, melainkan simbol keteguhan. Laut tidak lagi sekadar air, melainkan rahasia kedalaman. Langit tidak lagi sekadar biru, melainkan tirai yang menutupi cahaya ilahi. Semua itu berbicara, semua itu bergetar, seakan seluruh alam menjadi kitab yang terbuka, hanya karena satu pintu ruh telah tersingkap.
Namun pintu itu tidak bisa dibuka dengan kunci dunia. Ia tidak terbuka oleh harta, jabatan, atau kekuasaan. Justru semakin seseorang terikat pada dunia, semakin jauh pintu itu terkunci. Ia hanya bisa terbuka dengan kunci yang sangat sederhana, namun sulit dijalani. Keikhlasan. Hati yang ikhlas, jiwa yang tunduk, dan ruh yang pasrah total pada Sang Pemilik kehidupan, itulah kunci yang menggerakkan pintu itu. Dan ketika pintu terbuka, manusia akan sadar bahwa yang selama ini ia cari di luar, ternyata bersemayam di dalam dirinya sendiri. Tetapi ada satu misteri yang mengejutkan. Tidak semua orang sanggup bertahan ketika pintu itu terbuka. Ada yang ketakutan melihat cahaya yang begitu menyilaukan. Ada yang terguncang mendengar suara yang tidak berasal dari telinga. Ada yang luluh lantak karena sadar bahwa dirinya selama ini hidup dalam bayangan. Hanya mereka yang telah menguatkan ruh dengan zikir, membersihkan hati dengan taubat, dan menundukkan nafsu dengan kesabaran yang sanggup berjalan melewati pintu itu tanpa hancur. Sebab cahaya yang tampak di balik pintu bukanlah cahaya biasa. Ia adalah cahaya yang bisa membakar segala kesombongan dalam diri. Dan barang siapa berhasil melewati pintu itu, ia akan menemukan bahwa ruhnya bukan lagi sekadar penumpang dalam tubuh. Ruhnya kini menjadi pengendali yang terhubung langsung dengan singgasana cahaya Allah. Ia melihat dunia dengan pandangan yang berbeda, ia mendengar dengan telinga yang lebih halus, dan ia berbicara dengan bahasa yang lebih dalam. Kehidupannya bukan lagi sekadar tentang makan, minum, atau tidur, melainkan perjalanan abadi menembus tabir menuju Allah. Inilah rahasia besar pintu ruh, sebuah misteri yang menunggu untuk disingkap oleh siapa saja yang berani menelusuri jalan sunyi. Bab 9, Singgasana Ruh Diarasi Cahaya. Ada satu rahasia yang membuat para arifin gemetar ketika membicarakannya. Ruh memiliki hubungan yang langsung dengan arasi Allah. Bukan dalam arti ia duduk di atasnya, melainkan karena ruh adalah pancaran dari cahaya yang bersemayam di sana. Bayangkan, di dalam dirimu ada sesuatu yang terhubung dengan pusat semesta, dengan singgasana tempat Allah menata kerajaannya. Misteri ini membuat manusia seharusnya sadar bahwa hidup bukan sekadar menapaki tanah, tetapi juga menjalin ikatan dengan cahaya yang lebih tinggi dari segala langit. Arasi bukanlah benda fisik yang bisa diukur dengan mata. Ia adalah lambang kekuasaan Allah, dan ruh adalah saksi yang diciptakan untuk merasakan percikan dari kebesaran itu. Ketika ruhmu murni, ia akan bergetar seirama dengan nur yang memancar dari aras. Getaran itu bukan suara yang bisa didengar telinga, melainkan panggilan halus yang hanya bisa ditangkap oleh hati yang hidup. Orang yang merasakan getaran ini akan mendapati dirinya terhubung, seakan seluruh doanya terangkat tanpa perantara, langsung ke hadirat Allah. Namun, ada lapisan-lapisan yang harus ditembus agar ruh bisa benar-benar sampai pada getaran cahaya arasy. Lapisan pertama adalah hawa nafsu yang menutupinya. Selama nafsu masih berkuasa, ruh hanya berputar di lingkaran bawah. Lapisan kedua adalah ego yang menciptakan tembok ilusi seakan ruh ini milik kita, padahal ia hanyalah titipan. Dan lapisan ketiga adalah kelalaian yang membuat ruh tidur panjang dan lupa pada asalnya. Barang siapa sanggup melewati ketiga lapisan ini, ia akan menemukan ruhnya bercahaya dengan terang yang tak pernah padam. Rahasia terbesar ada pada saat ruh bersujud, bukan sekadar sujud fisik yang menempelkan dahi di bumi, melainkan sujud ruh yang menanggalkan segala identitas diri. Dalam sujud itu ruh akan merasakan dirinya hancur, luluh dalam keagungan Allah, hingga ia tidak lagi punya bentuk, tidak lagi punya nama. Dan disitulah ia disambut oleh Nur Arash yang memeluknya dengan kelembutan dan sekaligus ketegasan. Itulah keadaan di mana ruh menjadi singgasana kecil yang memantulkan singgasana besar. Ketika seseorang telah sampai pada rahasia ini, hidupnya tidak lagi sama. Ia menjadi manusia yang berjalan di bumi, namun hatinya bersemayam di langit. Ucapannya menenangkan, tatapannya menyejukkan, dan kehadirannya memancarkan cahaya yang sulit dijelaskan. Ruhnya tidak lagi terikat pada dunia, melainkan terikat pada aras cahaya. Inilah puncak misteri yang jarang tersingkap, bahwa manusia bukan sekadar makhluk duniawi, melainkan penjaga kecil dari singgasana nur yang dititipkan Allah di dalam dirinya.
Bab 10, Ruh sebagai tahta cahaya Allah dalam diri manusia. Di ujung perjalanan ruhani ini, tersingkaplah sebuah rahasia agung yang sulit diterima oleh nalar biasa, bahwa ruh manusia bukan sekadar cahaya yang diberi kehidupan, melainkan tahta kecil yang dipersiapkan untuk menjadi pantulan dari cahaya Allah. Selama ini kita menyangka ruh hanyalah nyawa, hanya sesuatu yang membuat tubuh bergerak. Padahal ruh adalah wadah yang jika disucikan, akan berubah menjadi singgasana tempat nur ilahi bersemayam. Inilah yang dimaksud oleh para wali ketika berkata bahwa hakikat manusia adalah cermin Allah di bumi, sebuah misteri yang membuat langit pun tunduk menyaksikannya. Ketika ruh mencapai derajat ini, ia tidak lagi terikat pada jasad meski masih bersemayam di dalamnya. Ia menjadi seperti lampu yang memancarkan cahaya tanpa peduli pada wadahnya. Manusia yang ruhnya telah menjadi singgasana cahaya Allah akan berbicara dengan hikmah yang menusuk jiwa, akan melihat dengan pandangan yang menembus tabir, dan akan berjalan dengan langkah yang dipandu oleh nur. Ia bukan lagi manusia biasa, melainkan saksi hidup dari kebesaran Allah yang memancar dari dalam dirinya sendiri. Namun rahasia ini tidak diberikan kepada sembarang jiwa. Ia hanya akan tersingkap bagi mereka yang rela menanggalkan keakuan, mengikis segala hawa nafsu, dan benar-benar menyerahkan dirinya pada kehendak Allah. Ruh tidak akan menjadi singgasana cahaya jika masih dikotori oleh kesombongan, iri, kebencian, atau cinta dunia yang berlebihan. Sebab cahaya Allah tidak pernah bersemayam di tempat yang kotor. Maka, membersihkan hati dan menyucikan jiwa bukanlah sekadar amalan, tetapi syarat agar ruh bisa benar-benar memantulkan nur Sang Maha Cahaya. Disinilah letak misteri terbesar, singgasana Allah tidak hanya ada di langit, tetapi juga bisa tercermin di dalam diri manusia. Barang siapa berhasil menemukan cahaya itu di dalam dirinya, ia akan hidup dalam kedekatan yang tiada jarak. Ia tidak lagi mencari Allah di luar, sebab ia telah merasakan kehadirannya di dalam. Inilah keadaan para kekasih Allah yang meski tubuh mereka berjalan di bumi, namun singgasana ruh mereka telah bercahaya dengan nur yang langsung bersumber dari Arsy. Dan pada akhirnya, setiap manusia akan ditanya, apa yang kau lakukan dengan ruhmu? Apakah engkau biarkan ia tertutup oleh kegelapan dunia, ataukah engkau sucikan hingga ia menjadi tahta cahaya Allah di dalam dirimu? Pertanyaan itu bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyingkap siapa yang benar-benar hidup dengan ruhnya, dan siapa yang hanya hidup dengan jasadnya. Maka jangan tunggu sampai pintu itu tertutup selamanya. Kenalilah ruhmu, sucikanlah cermin itu, dan jadikanlah dirimu singgasana cahaya. Sebab di sanalah misteri terbesar tersembunyi, bahwa Allah begitu dekat, bahkan lebih dekat dari nafasmu sendiri. Saudaraku, kita telah menyelami sekelumit misteri tentang ruh, cahaya, dan singgasana ilahi. Ingatlah, rahasia ini bukan untuk disimpan, tetapi untuk direnungkan dalam setiap nafas. Jangan berhenti mencari, sebab semakin engkau mendekat, semakin nyata pula Allah menyingkapkan dirinya kepadamu. Mari kita tundukkan hati sejenak, berdoa bersama. Ya Allah, bersihkanlah hati kami, jernihkanlah ruh kami, dan jadikanlah diri kami cermin yang memantulkan cahayamu. Dekatkanlah kami kepadamu tanpa jarak, dan jangan biarkan kami terhijab darimu walau sekejap mata. Jika engkau merasa tersentuh oleh perjalanan ini, jangan lupa tinggalkan komentar dengan doa terbaikmu, agar cahaya itu tidak hanya singgah pada dirimu, tetapi juga menyinari saudara-saudaramu yang lain.